Selain itu tentu rekrutmen tokoh. Ya, mungkin di DPD ini sudah mulai ya, sudah mulai pendataan caleg gitu ya. Sudah mulai pendataan caleg, yang ini artinya kita di masing-masing DPD, BPKK itu sudah harus rekrutmen tokoh begitu. Kita mencari tokoh-tokoh yang potensial bisa menggait suara masyarakat begitu. Nah, oleh karena itu agar lebih mudah ya kita menjalankan tugas yang kita lakukan itu, ya hari ini akan kita sosialisasikan juklak dan juknisnya ya yang sudah diturunkan dari pusat. Ya, saya bisa share screen enggak ini Mbak? Sudah di co-host ya? Sampun Bu. Ya. Ya, Ibu-ibu, berikutnya saya akan sampaikan ya, terima kasih sekali kemarin ya beberapa waktu yang lalu dalam waktu singkat ya kita minta panjenengan ya untuk ngisi beberapa poin ya dari yang sudah dicapai oleh DPD panjenengan. Nah ini akan saya sampaikan hasil rekapannya gitu ya seperti apa begitu ya. Nah, nanti menjadi bahan evaluasi buat kita dan juga untuk perencanaan ke depan. Ya. Yang pertama ini tadi yang saya sampaikan ya, ibu-ibu semuanya ya, suara yang akan dicapai oleh Jateng itu 2,473920 gitu ya, dari suara sebelumnya 1,236 ya, jadi 2 kali lipat, sangat luar biasa ini ya. Terus dari data yang sudah panjenengan sampaikan kepada kita, nah ini dia untuk capaian struktur BPKK ya. Alhamdulillah untuk DPD 100%, DPC ini masih 89%. Ya, karena memang struktur ini juga menjadi sarana yang penting ya untuk kita bergerak, untuk kita menambah suara. Ya, oleh karena itu harapan kita nanti sampai akhir bulan Desember untuk struktur BPKK DPC ini bisa terpenuhi. Ya, sehingga ibu-ibu semua yang struktur BPKK DPC-nya belum terpenuhi, nah mari bersama-sama ya kita berkomunikasi dengan berbagai pihak gitu ya, bisa kita tuntaskan sampai akhir Desember nanti. Nah, sementara untuk DPRA ini capaian kita masih 28% dari yang panjenengan sampaikan. Nah, monggo untuk wilayah-wilayah yang memungkinkan ya, karena memang nanti pemenangan itu bahkan tidak hanya berbasis desa ya, bahkan juga berbasis TPS. Nah, sehingga penting ya bagi kita untuk memenuhi struktur BPKK DPRA ini. Terus berikutnya ibu-ibu, nah ini dia. Dari data panjenengan yang masuk, RKI yang kita miliki itu sudah 744 ya, dengan RKI yang aktif ada 663. Ya, meskipun kemarin ya kita RKI itu adalah program bukan pos begitu ya. Tetapi tentu keberadaan RKI ini akan menopang begitu ya untuk program-program RKI itu bisa berjalan dengan baik. Nah, berikutnya ini target KTA ibu-ibu semua ya. Jadi target KTA kita di Jawa Tengah 2021 itu 9.600. Ya, nah dari yang saya bisa di share screen Bu, di slideshow Bu. Sudah slideshow? Sudah slideshow? Apa belum slideshow ya situ ya? Pripun Ibu kelihatan buatan? Di saya belum ya. Oh, saya sudah slideshow. Sudah pada kelihatan ibu-ibu?
Saya sudah selesai, Mbak. Ampun. Ibu-ibu kelihatan apa mboten? Kecil ya, Bu Ibu? Oh, ini sudah slideshow itu saya. Iya. Baik, saya lanjutkan. Oh, ini apa ini? Ini Yang saya bawah harus tuh loh, Bu. ini ya. Coba di Ini ya. slide. Oke, bawah. Sudah, saya sudah slideshow. Kenapa ya? Ya, Bisa mau lanjut mawon, Bu. ya, jadi target tercapaian KTA, targetnya adalah 9.600, tercapainya itu dari laporan panjenengan itu 5.844, ya, jadi sebesar 60%. Ya, jadi semoga kita masih punya waktu, ya. Ini target 2021 ya, semoga dengan nanti kita ada kegiatan RKI ya, kegiatan Hari Ibu tahun Desember nanti ya kita bisa menambah untuk ketercapaian target KPI. Ya. Terus berikutnya, alhamdulillah ibu-ibu dari laporan panjenengan semua RKI sudah melaksanakan kegiatan ya, pembinaan keluarga sejahtera, peningkatan ekonomi keluarga, RKI peduli, alhamdulillah semua sudah melaksanakan kegiatan. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan untuk bisa diteruskan, nah ini untuk konsultasi keluarga ini masih 62,8%. Nah, ibu-ibu tentu untuk konsultan keluarga itu kita tidak hanya dari struktur yang sudah kita latih ya, tapi kita juga bisa minta tolong gitu ya kepada para sesepuh di wilayah kita yang meskipun mereka belum mendapatkan pelatihan tetapi pengalaman hidup mereka ya itu sudah lebih dari cukup begitu ya untuk bisa memberikan layanan konsultasi. Ya, sehingga monggo mungkin nanti bisa kita rembuk bersama kalau per DPD mengadakan pelatihan konsultan itu kok ya berat gitu ya, mungkin bisa berembuk dengan teman-teman satu DP begitu ya untuk pelatihan konsultan keluarga ini dan insya Allah kita para pemateri di Jateng ini banyak begitu ya dan insya Allah siap dan memang kegiatan RKI ini betul-betul harapannya bisa dihidupkan yang ini adalah sebagai wujud ya keterlibatan kita langsung begitu ya untuk menjaga keluarga Indonesia ya dari tindak kejahatan seksual ya yang kemarin sudah disosialisasikan kepada kita semua. Ya baik ibu-ibu, insya Allah itu ya hari ini nanti kita akan bersama-sama ya menggali inspirasi ya dari Teh Lilis dari Bandung ya membangun basis masyarakat dengan senam. Ya insya Allah begitu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Terus bersemangat ya kita melakukan berbagai kegiatan, melakukan berbagai aktivitas yang berikutnya nanti kita juga melakukan proses penokohan ya kepada teman-teman di struktur ya anggota PKS yang lain dan juga kita berusaha untuk rekrutmen tokoh ya dan semoga harapan tercapainya 15% ya di Jateng ini bisa tercapai. Demikian kami ucapkan terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suminah yang sudah menyampaikan arahannya berkaitan dengan utamanya HKP dan PKAP ya, berkaitan dengan target-target ke depan. Baik, selanjutnya Ibu semuanya kita nanti akan pada materi utama bersama Ibu Lilis gitu ya. Sebelum sampai ke Bu Lilis, mohon maaf sudahkah ada di room? Ibu Lilis Kurnia. Oh ya Allah, sebentar. Link Zoom-nya ternyata di surat belum ada ya, sebentar. Baik sambil menunggu Bu Lilis Kurnia. Jenengan bacakan dulu ininya. Baik, kita akan bacakan dulu kurikulum kita.
Apakah nampak Ibu-ibu semuanya? Ya, dibacakan Ya. saja Mbak Krisni. Ya. Baik, Ibu-ibu semuanya akan kami sampaikan kurikulum kita untuk pembicara kita pada kesempatan siang hari ini. Temanya adalah membangun basis massa dengan senam gitu ya. Apa itu nanti kita akan coba belajar bersama dengan Ibu Lilis Kurnia SPDI ya. Kami sampaikan kurikulum vita pembicara kita pada kesempatan siang hari ini. Beliau adalah Ibu Lilis Kurnia SPDI. Tempat tanggal lahirnya di Bandung 19 April 1976. Alamatnya di Kampung Ciawi Gede, RT 3, RW 1, Desa Neglasari, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Beliau adalah guru di PAUD Asalam Majalaya. Kemudian pendidikan beliau SD Syukur Majalaya, MTS Syukur Majalaya juga, SMA Kesetaraan, dan STAIPI Garut tahun 2013. Beliau adalah TPD, Tenaga Penggerak Desa, dari tahun 2010 sampai 2009. Aktivitas organisasi beliau adalah bidang kewanitaan di Depra tahun 2003 sampai 2007, bidang kewanitaan DPC 2006 sampai 2009, bidang kewanitaan CD 2014 sampai 2019, bendahara DOKE 2019-2020, kemudian divisi pengembangan jaringan dan diklat DOKE 2021 sampai sekarang. Kemudian Komisi Olahraga dan Kebugaran Kormi Kabupaten Bandung 2021 sampai sekarang. Kemudian Sekretaris WSI Kabupaten Bandung 2020 sampai sekarang. Demikian Ibu-ibu untuk kurikulum vita pembicara kita pada kesempatan siang hari ini. Sambil menunggu apakah Bu Lilis sudah masuk room? Ya, ini materinya saya kirim ke Mbak Krisni. Ya, sudah saya kirim itu, nanti bisa ditayangkan. Ya. Bu Lilisnya sudah rawuh, Ibu? Alhamdulillah peserta kita sudah bertambah menjadi 92. Ibu-ibu mohon izin mengingatkan untuk nanti memudahkan untuk breakout, mohon bisa mengisi merename namanya sesuai dengan yang sudah disampaikan. Pertama jabatan, HKP atau PKAP, atau ketua atau sekretaris, kemudian underscore nama, ibu-ibu semuanya, underscore wilayah atau dari DPD mana, begitu ya. Semarang atau Demak atau Jepara dan seterusnya. Ibu mohon bisa merename untuk memudahkan kami nanti untuk memasukkan di breakout room setelah agenda materi inti. Sudah masuk, Bu? Ya. Assalamualaikum Bu Lilis Kurnia. Bu Lilis, apakah mendengar suara saya, Bu Lilis Kurnia? Belum mana ya? Belum hadir kelihatannya, Bu. Iya. Mengingatkan sekali lagi, Ibu, untuk merename nama di penulisan partisipan ya, mohon bisa merename sesuai dengan yang tadi kami sampaikan, jabatan, underscore, nama ibu-ibu semuanya, underscore untuk wilayah atau DPD mana. Ini kami lihat sudah beberapa, tetapi masih banyak juga beberapa yang belum merename. Kita live Ibu untuk merename. Bisa diklik di bagian ada tulisan more, nanti panjenengan tinggal memilih klik rename sesuai dengan yang tadi kami sampaikan. Oh, sudah hadir tuh Bu Lilis. Ibu Lilis. Assalamualaikum Bu Lilis. Assalamualaikum Bu Lilis, apakah sudah hadir di room? Bu Lilis. Bu Lilis Kurnia, Assalamualaikum. Masih ya. Di unmute, gak?
Mute. Nah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Bu wabarakatuh. Lilis ya. Ya. Sugeng Rawodi Jateng ini. Subhanallah, senang berkenalan dengan Ahwat Solihat di Jawa Tengah. Barakallah. Amin, amin. Baik, ahlan wa sahlan Bu Lilis Kurnia di room kita di rapat koordinasi BPKK Jawa Tengah bersama dengan DPD se-Jawa Tengah. Alhamdulillah ini kita sudah sampai di sesi materi Bu Lilis Kurnia dan tadi kami sudah sampaikan kurikulum kita Bu Lilis. Sekarang tiba saatnya di materi utama yang nanti akan disampaikan oleh Bu Lilis dengan tema membangun basis massa dengan senam. Begitu ya Bu ya? Nah, nanti senam yang seperti apakah yang kemudian bisa membangun massa, membangun basis massa, nanti kita akan dengarkan bersama dengan Ibu Lilis SPDI. Begitu. Kepada Ibu Lilis Kurnia, kami persilahkan waktu dan tempat. Materinya di Mbak Krisni ya, nanti tolong di-share screen kan ya. Terima kasih Mbak Ibu-Ibu Solihat, Ahwat Solihat, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Robbi srohli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga terlimpah curah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu ahwat billah, alhamdulillah kesempatan yang luar biasa saya bisa bergabung dengan ibu-ibu di Jawa Tengah. Subhanallah, DPW Jawa Tengah luar biasa. Sesuatu yang sangat berharga buat saya bisa bersilaturahim walaupun via online, ya mudah-mudahan membawa keberkahan kepada kita semua. Mohon untuk ditayangkan slide-nya. Ibu. Siap, ini masih muter-muter, mohon maaf nih. Oh gitu ya. CD download-nya masih muter-muter. Mungkin bisa perkenalan Bapak Ibu. Tadi kita sampaikan lewat tulisan. Nah, ya, untuk alhamdulillah mengawali bisa disampaikan. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahim dan alhamdulillah kegiatan yang selama ini kita jalani adalah perekrutan di bagian senam gitu ya. Mungkin di setiap kabupaten ataupun DPW sudah ada yang namanya doke gitu ya di setiap bidangnya. Dan alhamdulillah kita perekrutan besar-besaran itu memang alhamdulillah kemarin itu untuk pemilu itu yang berkontribusi, salah satunya yang berkontribusi besar itu dari basis suara kader, kemudian suara struktur, juga suara instruktur. Jadi instruktur senam ini sangat partai gitu. Ibu-ibu solihat, alhamdulillah kita dari mulai tahun 2008 gitu ya. Kita dari mulai tahun 1999 ya. Alhamdulillah kita sudah mulai bergerak dan pada tahun Apaan? Di sini hujan besar. Kita dari Doke, Deputi Olahraga Kabupaten Bandung, dan alhamdulillah kita bergerak di bidang senam gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah ada instruktur kurang lebih 200 instruktur. Dan itu pesertanya pada saat ini kemarin itu sudah 10.480 peserta senam. Dan alhamdulillah mereka itu terus teriaya setiap pekannya oleh instruktur. Dan mudah-mudahan, nah ini alhamdulillah slide-nya sudah keluar. Ini Doke, Deputi Olahraga dan Kebugaran. Kami dari Korda Doke Kabupaten Bandung. Next. Next. Ya, bisa dilanjut. Kita punya wajihah namanya PS2N. Next.
Bisa dilanjut, Bu. Lanjut, mohon. Mohon. Ya. Next. Untuk PS2N. Ini. Yang ini Doke. Doke Deputi Olahraga dan Kebugaran. Ini adalah salah satu wadah yang ada di Kabupaten Bandung. Next. Yang PS2N, Bu. Ini, Bu. Belum berjalan, Mbak. Ini slide-nya. Ya. Belum. Oh, enggak. Ya, nunggu slide berjalan ya. Gimana Ibu yang lain? Apakah slide-nya berjalan, bukan? Di tempat saya jalan. Oh Saya jalan. iya, tempat saya juga tadi gitu loh. Tapi belum berjalan ini. Oh, gitu. Ini Ya masih yang doke tadi, masih yang doke. masih yang doke. Ya. Nah. Bisa dilanjut itu untuk nih, ke ya. PS2N, Bu. Halaman PS, berapa, Bu? PS2N dulu, setelah doke. PS2N. Setelah doke. Ya. Setelah doke, ya. Jadi ya, biar lebih ini. Atas lagi sedikit. Nah, ini ya, Ibu-ibu. Alhamdulillah tadi doke adalah Deputi Olahraga dan Kebugaran yang ada di PKS. Nah, ini adalah PS2N, ini adalah salah satu wadah kita gitu ya. Di Kabupaten Bandung, Persatuan Senam Sehat Nusantara. Dan ini adalah yang membawahi gitu ya, yang mewadahi semua senam yang ada di Kabupaten Bandung. Dan kami memang berbeda dengan kabupaten lain gitu ya. Yang lain mungkin ada yang namanya PSN, kita PS2N. Dan alhamdulillah PS2N ini sudah punya yayasan kita di Kabupaten Bandung. Dan alhamdulillah PS2N ini adalah yang memang kita bisa perekrutan secara besar-besaran melalui wajiah PS2N ini dibandingkan dengan ketika wajiahnya partai atau doke. Next. Selanjutnya, Bu. Bisa dilanjut slide-nya. Ini. Yang bawahnya. Ini, Bu, lalu berapa peserta senamnya atau turun lagi? Bukan, di bawah PS2N itu ada video, Bu. Saya mau menampilkan sebuah video. Ini masih PS2N di saya. Apakah sudah berubah? Masih. Belum. Kalau di layar saya masih belum berubah. Yang lain sudah berubah? Belum. Belum, Mbak. Subhanallah. Iya ya. Ini belum. Sudah berubah belum, Bu? Belum. Belum. Kenapa ya? Sebentar. Masih bisa. Jadi itu saya video. Ulang ya, Ibu-ibu semuanya. Ya, boleh. Dari awal lagi boleh. Ya, alhamdulillah. Udah tampil, Bu? Sudah kelihatan? Ada, suaranya belum keluar. Ini sebuah video ya pada tahun 2019. Izinkan saya menayangkannya. Suaranya belum keluar ya, Bu? Suara. Ya, belum keluar suaranya. Subhanallah. Subhanallah. Video ini adalah pada saat kita tahun 2019 kemarin, gitu ya. Belum muncul ya suaranya, Bu? Betul, di sini juga hujan, kayaknya rada terganggu.
Belum bisa keluar suaranya, Bu? Ya, Mangga. Saya jelaskan aja ya, Bu ya, langsung ya. Mungkin nanti di akhir bisa diputar ya, Bu ya. Ya. Iya. Ya, video itu adalah tayangan pada tahun 2019 di akhir-akhir masa kampanye kita bisa menghadirkan sekitar 4.000 peserta gitu ya. Alhamdulillah. Kenapa kita bisa menghadirkan seperti itu gitu ya? Karena memang kita sudah meriayahnya setiap pekannya di setiap titik senam gitu. Padahal itu masa-masa akhir kampanye memang di sana tidak boleh menyebutkan nomor, tidak boleh menyebutkan partai dari mana, dan tidak boleh menyebutkan nama gitu ya. Nah, alhamdulillah kita bebas daripada Panwas dan Bawaslu gitu. Kenapa? Karena memang pada saat itu setelah selesai acara kita menghadirkan 4.000 peserta itu, kita dipanggil gitu ya terkait dengan video tersebut gitu ya. Kita bisa menghadirkan 4.000 peserta di saat detik-detik terakhir masa kampanye. Dan pada saat videonya itu diputar gitu ya, itu tidak ada kata-kata memang kita mengarahkan kepada partai atau menunjukkan kepada nomor dan lain sebagainya. Next. Mudah-mudahan videonya nanti di akhir bisa ditampilkan ya. Di selanjutnya, Bu, slide selanjutnya. Ya, slide selanjutnya, Bu, tolong. Dilanjut, next. Nah, itu ya, pencapaian itu sebelumnya, Bu. Nah, ini videonya belum ke ini ya. Next, videonya kan nggak kebuka ya, Bu ya? Bisa? Alhamdulillah. Dengeran ya, Bu ya? Dengaran. 3, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Alhamdulillah. Ibu-ibu seperti yang telah tadi saya jelaskan bahwa ini adalah kegiatan di tahun 2019 di mana masa-masa akhir kampanye itu gitu. Alhamdulillah kita bisa menghadirkan 4.000 peserta.
Next. Selanjutnya. Nah, ini pencapaian instruktur di Kabupaten Bandung yang pada tahun 2008 itu kita hanya 4 instruktur saja. Dengan banyak peserta itu kurang lebih sekitar puluhan saja gitu ya. Dan alhamdulillah ketika tahun 2012 sampai 2017 itu alhamdulillah kita semakin bertambah. Yang tadinya hanya 4 orang saja di Kabupaten Bandung, instrukturnya itu kemudian menjadi 10 orang, itu di angka peserta senam kurang lebih 200 orang. Kemudian kita bertambah lagi dengan men-TFT-kan para peserta instruktur gitu ya, bertambah lagi menjadi pada tahun 2017 itu kurang lebih 117 instruktur. Dan alhamdulillah kita bisa menghadirkan 4.000. Kemudian kemarin data terakhir walaupun kita pandemi gitu ya, kita masih tetap bisa mengadakan training for trainer gitu ya. Itu bisa menghadirkan, bisa melatih mereka dan terus bisa buka-buka titik dan alhamdulillah data terakhir yang masuk ke Doke pada akhir bulan ini ada sekitar 200 instruktur dan insya Allah pesertanya di setiap titik senam itu kurang lebih 10.480 peserta senam. Next. Nah, ini selanjutnya. Nah, ini ya. Jadi peserta senamnya yang tadinya jadi dari jumlah instruktur itu akan berpengaruh kepada peserta senam. Kita terus mengkader, terus kita men-TFT instruktur-instruktur baru, biar nantinya mereka buka titik baru lagi, kemudian dibidik lagi untuk dijadikan calon instruktur lagi, terus begitu, buka titik senam, kemudian kita bidik lagi calon instruktur, terus seperti itu. Nah, itu salah satu perekrutan kita di dalam Doke ini. Next. Nah, ini adalah struktur organisasi PS2N. Jadi kita betul di semua wilayah kita namanya Doke, tetapi kita ada Doke itu wajihannya partai ya Bu ya. Tetapi kalau untuk ke masyarakat amah kita mengambil wajihannya itu PS2N, Persatuan Senam Sehat Nusantara. Kenapa gitu ya kita ambil PS2N? Karena pada saat kita masuk ke instansi atau ke masyarakat amah atau ke partai lain kita tidak bisa masuk gitu karena mereka sudah alergi dengan partainya gitu ya. Tetapi kalau dengan PS2N ini, dengan yayasan ini gitu ya, alhamdulillah banyak sekali dari kader-kader partai lain bisa ikut TFT, Training for Trainer buat instruktur senam. Mereka mengikuti kita dan alhamdulillah nanti kita pada saat mereka sudah di TFT, mereka nanti diikat dengan kewajiban-kewajiban yang memang harus mereka lakukan ketika saat bergabung dengan PS2N ini. Nah, ini adalah struktur organisasi. Ada ketuanya Pak Hanif Muslim, kemudian ada sekretaris, kemudian ada bendahara umum juga bendahara harian, ada divisi pengembangan jaringan gitu ya. Jadi itu khusus untuk membuka titik-titik baru. Kemudian ada divisi pengawasan instruktur, ini berkaitan dengan UPA gitu ya. Yang pada awalnya mereka memang tidak UPA, alhamdulillah sekarang kurang lebih 90% sudah pada UPA. Padahal mereka itu masyarakat amah yang kita rekrut gitu ya, alhamdulillah. Next. Nah, ini tentunya kita ada beberapa strategi ya yang kita lakukan pada saat kenapa dari 4 orang instruktur saja, kemudian menjadi 10 orang, kemudian menjadi 117 orang, dan terakhir adalah di 200 orang instruktur. Itu bisa menghasilkan peserta senam yang begitu banyak gitu ya, yang tadinya hanya puluhan, kemudian menjadi ratusan, kemudian sekarang 4.000 dan terakhir ada 10.480 peserta. Ini ada beberapa strategi yang kita lakukan. Next. Next. Nah, ini kita selalu mengadakan TFT. Jadi salah satunya strategi kita mengadakan TFT melalui yayasan dan partai gitu ya. Kalau melalui yayasan kita langsung bisa masuk ke instansi-instansi atau lembaga-lembaga atau ke masyarakat-masyarakat langsung gitu ya, ke masyarakat amah. Karena pada saat kita mengadakan TFT wajihannya partai gitu, itu yang terekrut itu hanya kader saja atau simpatisan saja, dan mereka rata-rata misalkan dari 30 peserta itu yang terekrut itu hanya 3 orang saja menjadi instruktur, atau misalkan pada saat 50 orang yang ikutan TFT itu yang terjaring hanya 5 orang saja gitu. Jadi kurang begitu efektif pada saat memang wajihannya Doke gitu ya. Tetapi pada saat wajihannya
yayasan gitu ya, maka itu bisa lebih berkembang lebih pesat lagi. Next. Nah, ini nanti para instruktur itu akan mendapatkan hak dan kewajiban. Jadi kita salah satunya mereka ikat dengan pada saat mereka ikut TFT dengan kita, training for trainer, pada saat mereka mau jadi instruktur, kita ikat bahwa mereka harus mengikuti taklim rutin yang diadakan oleh PS2N. Taklim rutin ini mungkin yang namanya taklim gitu ya. Biasanya orang berpikiran bahwa taklim itu adalah sesuatu yang baik gitu ya, bukan bernuansa politik. Tetapi pada saat doke atau wajihah partai yang mengadakan, mereka langsung berpikirnya ini adalah untuk politik dan otomatis mereka akan mendapatkan subsidi dan mereka akan mendapatkan sesuatu dari partai ini. Tetapi pada saat kita mengadakan TFT-nya dengan wajihah PS2N dan yayasan, itu bisa lebih terbuka lagi dan profesional. Mereka bayar full pada saat TFT-nya dan kita pun profesional kepada mereka. Nah, next. Nah, ini berkaitan dengan Yayasan Senam Nusantara Bandung. Alhamdulillah kita melalui PS2N ini gitu ya, Persatuan Senam Sehat Nusantara yang mewadahi senam di Kabupaten Bandung, kita sudah mempunyai yayasan gitu ya, dan ini yayasan ini yang memang kita kelola dan itu menjadikan untuk perekrutan para instruktur pada saat kita melakukan pelatihan-pelatihan untuk menjadikan instruktur senam gitu ya. Jadi kita melakukan perekrutan, strateginya melalui bisa melalui doke langsung gitu ya, wajihahnya bisa melalui yayasan ini. Jadi ada dua alternatif pada saat kita melakukan dengan PS2N gitu ya, perekrutannya otomatis mereka diikat dengan hak dan kewajiban mereka. Nanti yang akan kita sampaikan di kedepannya. Next. Nah, ini foto-foto dokumentasi pada saat TFT, Training for Trainer. Ini yang atas itu adalah pada saat kita langsung ke kecamatan-kecamatan atau ke wilayah-wilayah dan memang pesertanya sedikit. Hanya 15, hanya 20 gitu ya, paling banyak itu 30 orang. Tetapi alhamdulillah gitu ya, dari masyarakat amah gitu ya, itu bisa langsung terekrut. Jadi yang mereka tadinya kader bisa dari kader PDIP, kader Golkar ataupun kader lainnya, pada saat mereka wajahannya PS2N, mereka berbondong-bondong untuk masuk ikut menjadi instruktur senam Nusantara dan mereka tidak tahu bahwa kita itu adalah PKS gitu ya. Tetapi mereka diikat oleh suatu kewajiban harus mengikuti taklim gitu ya. Awalnya seperti itu. Nah, pada saat mereka sudah kuat, sudah sikoh, mereka diinikan langsung dimasukkan ke UPA gitu ya. Sebelumnya itu ada foto lagi di bawahnya itu perekrutan melalui langsung wajihah doke juga gitu ya. Nah, ini yang di bawah itu pada saat TFT-nya dilakukan langsung di DPD gitu ya. Jadi itu diikuti oleh 50, 70 bahkan terakhir itu 100 orang peserta mengikuti TFT untuk menjadi instruktur senam Nusantara. Alhamdulillah. Next. Ini hak mendapatkan pendampingan bagi instruktur baru. Nah, ini pada saat mereka para instruktur yang kita rekrut gitu ya dari masyarakat amah itu untuk menjadi instruktur, mereka mendapatkan pelatihan tambahan gitu ya, senam-senam hiburan ataupun senam kreasi lainnya. Begini ya, pada saat kita mengadakan senam gitu ya, dengan senam Nusantara saja 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai 4 kali pertemuan, otomatis mereka akan bubar gitu ya. Kenapa mereka akan bubar? Mereka pasti akan bosan gitu ya pada saat mereka hanya disuguhkannya itu senam Nusantara saja. Maka di sini kami untuk biar tidak monoton dan tidak menjenuhkan, makanya kita latih mereka dengan senam-senam hiburan atau senam kreasi lainnya gitu ya. Nah, pada awalnya, masa pandemi kemarin kan otomatis kita selama 2 tahun ini tidak ada pertemuan gitu ya. Pertemuan bulanan tidak, pertemuan pekanan tidak gitu ya. Karena lewat Zoom saja. Tetapi pada saat kita sebelumnya belum bisa gitu ya, belum bisa bikin senam kreasi, pada saat mereka sudah dilatih, bahkan mereka bisa pintar sendiri untuk membuat senam kreasi sendiri gitu. Nah, ini instruktur-instruktur baru diberi titik senam yang dimiliki oleh instruktur. Nah, ini Ibu ya. Jadi cara perekrutannya itu kenapa kita bisa banyak peserta senam gitu ya. Kemudian itu berawal daripada perekrutan instruktur.
otomatis ketika satu instruktur itu minimal membuka satu titik senam, mereka misalkan ada satu titik senam itu bisa 50 orang, bisa 100 orang. Nah, dari titik senamnya itu bisa diambil lagi, dibidik lagi calon instruktur. Nah, ini nanti pada saat mereka sudah sudah buka titik, mereka pun harus merekrut lagi gitu. Terus aja begitu berputar sampai mereka dibuka terus rekrutan lagi. Jadi instruktur itu diberi senam yang dimiliki oleh struktur. Jadi pada saat ada instruktur baru, instruktur lama yang punya titik senam itu dikasihkan kepada yang baru. Karena pada saat mereka setelah TFT itu kan tidak langsung bisa gitu ya, tidak langsung pintar pada saat mereka setelah pelatihan itu. Makanya itu ada hak mereka untuk mendapatkan pendampingan, itu kurang lebih 1 bulan gitu ya. Kurang lebih 1 bulan mereka didampingi, begini cara membuka titik, begini cara menyampaikan ke masyarakat, begini cara merangkul masyarakat. Jadi kita latih itu kurang lebih 1 bulan gitu ya. Kalau yang 1 pekan atau 2 pekan sudah bisa, mereka dilepas saja gitu. Dan titik senam para senior gitu ya, yang dulunya itu punya senior itu diserahkan kepada para junior gitu, biar mereka lebih semangat lagi. Walaupun di sana jelas ada kafalahnya gitu ya. Misalkan ada yang 150, 200 ribu, 300 kan itu tergantung banyak peserta senamnya gitu. Tetapi kita sudah ditanamkan kepada para instruktur yang senior, apapun yang kita berikan kepada saudara kita gitu ya, sesuatu kebaikan itu akan menambah keberkahan kepada kita. Dan sampai saat ini para instruktur lama itu, para senior itu tetap gitu ya membimbing mereka dan tetap berjalan untuk membuka titik-titik baru, dan para instruktur baru pun mereka sudah siap-siap membuka titik baru yang lainnya karena mereka sudah dilatih gitu bagaimana cara membuka lahan baru gitu ya, kemudian membidik calon instruktur baru juga gitu. Jadi terus seperti itu sampai saat ini gitu. Next. Nah, ini ada kewajiban para instruktur gitu ya. Jadi pada saat mereka sudah terikat dengan PS2N, mereka sudah menjadi instruktur senam Nusantara yang dibawahi oleh PS2N, mereka mengikuti pertemuan rutin bulanan. Jadi mereka diikat harus mengikuti pertemuan rutin bulanan. Jadi kalau sebelum masa pandemi ini diadakan di DPD langsung gitu ya. Jadi yang taujih ataupun yang memberikan motivasi segala macam itu bisa langsung dari ketua umum DPD atau daripada anggota dewan dan para kiadah-kiadah lainnya gitu ya. Di sini mereka dievaluasi masing-masing titik senam gitu ya. Karena titik senam itu apalagi di perkotaan gitu ya, mungkin kita bisa bersaing dengan aerobik dan zumba gitu ya. Dan di sini kita terus dievaluasi apakah titik senamnya masih berjalan, apakah terhenti atau seperti apa. Di sini ruang evaluasinya pada saat mereka ada pertemuan dengan instruktur itu 1 kabupaten ya. Selanjutnya di sini juga mereka pemberian arahan dan motivasi. Jadi mereka diarahkan gitu. Wilayah mana saja yang memang belum tergarap, wilayah mana saja yang memang titik senamnya belum ada. Jadi mereka diarahkan, terus mereka juga dimotivasi bagaimana terus bergerak bahwa mungkin kadang ada ya instruktur itu yang berpikiran gitu ya, para instruktur berpikiran kalau kita merekrut orang lain, mungkin lahan mereka akan terambil gitu ya. Tetapi kita yakinkan, kita motivasi bahwa rezeki itu tidak akan salah gitu ya. Rezeki itu sudah ada tempatnya. Kita yakin gitu. Pada saat kita terus membuka lahan, maka Allah akan mudahkan rezeki kita gitu, seperti itu. Kita terus motivasi. Kemudian di sana juga kita sharing pengalaman di lapangan gitu ya. Karena yang namanya di lapangan itu kan kadang gesekan ada gitu ya, benturan baik itu dengan para instruktur sesama instruktur ataupun dengan senam lainnya gitu. Apalagi di perkotaan itu gesekannya ataupun saingannya sangat ketat sekali gitu dengan senam lain. Kalau kita tidak motivasi ataupun tidak kita arahkan gitu, mereka bisa down gitu, seperti itu. Kemudian di sini juga penyamaan gerak senam. Jadi pada saat pertemuan bulanan itu kita kumpulkan di DPD, kita ulang lagi senam-senam yang sudah di TFT-kan itu gitu, bagaimana mereka kesamaan gerakan biar di lapangan tidak ada gesekan bahwa ini gerakannya kok seperti ini, jadi disamakan lagi. Nah, ini acara ramah tamah itu biasa ya, kalau ibu-ibu itu setelah pertemuan pasti yang namanya ibu-ibu tuh ada yang namanya makan-makan gitu ya, mereka bawa bekal sendiri dari rumah masing-masing gitu. Nah, ini kita juga selain mengikuti pertemuan rutin bulanan, kewajiban para instruktur PS2N gitu ya di Kabupaten Bandung itu mereka mengumpulkan infak bulanan.
Jadi ini kita pinta dari mereka itu per satu instruktur per bulannya itu 10.000 gitu. Itu pun buat mereka juga gitu ya. Itu buat para instruktur yang memang kondisi sakit atau kesulitan ekonomi. Nah, ini yang terakhir itu kita Kasdoke itu ada beberapa juta gitu ya. Dan itu dikeluarkan semua waktu momen Covid kemarin. Kita habiskan semua, alhamdulillah kita tidak meminta bantuan siapapun. Kita habiskan kas kita untuk membackup para instruktur yang memang terkena COVID gitu ya kemarin itu. Dan alhamdulillah kita jelaskan kepada para instruktur bahwa uang kas kita dihabiskan dan ini untuk membackup para instruktur yang memang mengalami kesulitan dan terpapar COVID gitu, seperti itu. Nah, yang terakhirnya itu mereka harus mengikuti taklim per wilayah gitu. Jadi ini kewajiban mereka. Jadi mereka wajib untuk 3 hal ini gitu ya. Jadi di sini para instruktur wajib mengikuti taklim pekanan dan bulanan mereka gitu ya. Kalau dulu gitu ya, kita perekrutannya yang penting masyarakat itu mau untuk menjadi instruktur kita gitu ya. Mau untuk menjadi instruktur senam Nusantara dulu gitu ya. Tidak ada aturan-aturan apapun gitu. Yang penting mereka mau, tetapi syaratnya satu gitu. Mereka mau mengikuti taklim yang kita lakukan gitu, yang kita agendakan. Itu aja syaratnya gitu ya. Walaupun mereka tidak tahu bahwa kita pare atau segala macam, itu belum diarahkan ke sana. Tapi pada saat mereka sudah sikoh gitu ya, dengan pertemuan-pertemuan pekanan atau bulanan, itu langsung mereka diupahkan gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah hampir 90% udah pada upah. Tapi kalau sekarang gitu ya, untuk perekrutan menjadi instruktur senam Nusantara itu, mereka itu langsung harus punya KTA, kita langsung masuk anggota, dan keduanya harus mengikuti upah. Jadi jelas langsung itu saklek gitu ya. Kalau dulu enggak, siapa aja yang mau, nanti untuk masalah tarbawi dan segala macamnya itu menyusul gitu. Kalau sekarang enggak, yang mau menjadi instruktur kita itu harus menjadi anggota PKS dan juga harus mengikuti UPA. Itu syarat mutlak yang memang harus dilaksanakan oleh para instruktur kita di PS2N Kabupaten Bandung. Next. Nah, ini dokumentasi kegiatan-kegiatan kita dengan kiadah kita di lapangan saat TFT. Ini ada salah satu foto kita di kandang banteng gitu ya, di PDIP, tetapi mereka enjoy saja dengan senam kita gitu. Mereka tidak merasa bahwa ini adalah senam PKS gitu. Kita enjoy dengan mereka. Ini kegiatan-kegiatan UPA juga. Next. Alhamdulillah yang tadinya mereka pada saat ikut TFT di DPD itu dengan kondisi rambut merah gitu ya, dikucir, kemudian celana pendek gitu ya, pada pakai kolor, merokok juga gitu ya. Alhamdulillah sekarang alhamdulillah sudah pada upah seperti ini. Alhamdulillah ini dalam beberapa waktu yang kenapa kita sebut 90%, karena yang 10% ini yang baru TFT kemarin gitu ya, belum kita petakan ke UPA gitu, baru dimasukkan ke perwilayahnya gitu, belum masuk ke dataan UPA. Next. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan oleh PS2N Senam Nusantara kita. Jadi kita membantu bantuan banjir bekerjasama dengan relawan PKS gitu ya, karena kita tiap bulannya alhamdulillah ada rezeki untuk dikumpulkan infak gitu, dan pada saat momen-momen bencana atau apa itu bisa diberdayakan uang itu. Kemudian ada lomba senam, juga silaturahim akbar Persatuan Senam Sehat Nusantara. Next. Nah, ini acara-acara kita gitu ya. Jadi kita kemarin walaupun momen COVID gitu ya, walaupun kita momen COVID, kita bisa melaksanakan lomba senam gitu ya. Jadi lomba senam itu dilakukan oleh DPD, langsung oleh DPD untuk memperebutkan juara piala bergilir, trofi bergilir dari Ketua Umum DPD Kabupaten Bandung. Alhamdulillah di masa pandemi itu kurang lebih ada lebih dari 100 peserta, dan satu grupnya itu kurang lebih 10 orang, itu dihadiri lebih daripada 100 peserta, dan itu antusias sekali, dan kita bisa terlaksana seperti itu. Next. Nah, ini ya lomba senam kemarin, alhamdulillah memperebutkan piala Ketua Umum DPD Kabupaten Bandung, dan bisa terlaksana dengan baik walaupun momen pandemi. Kita panggil yang di akhirnya itu juara yang memang juara umumnya gitu ya ke DPD, dan langsung kita bisa tayangkan langsung senam mereka di DPD saat itu. Next.
Nah, ini yang di atas itu adalah pada saat Ibu Neti menjadi Ibu Gubernur, beliau bisa menyempatkan hadir di silaturahim akbar Senam Nusantara kita. Kemudian kita di momen-momen itu ada Pak Gun Gunawan, Ketua DPD Kabupaten Bandung, yang beliau kemarin itu sebagai Wakil Bupati Kabupaten Bandung, itu dihadiri oleh kurang lebih 2.000 peserta gitu ya, Senam Nusantara. Itu di acara momen-momen banjir gitu ya. Next. Nah, ini alhamdulillah kami dari PS2N Persatuan Senam Sehat Nusantara Kabupaten Bandung, DOKE Korda Kabupaten Bandung bisa masuk ke KORMI, Komite Olahraga dan Rekreasi Masyarakat Indonesia. Dan alhamdulillah saya sebagai salah satu yang mewakili dari PS2N ini masuk ke Pemda Kabupaten Bandung untuk masuk ke organisasi KORMI. Dan ini adalah sudah 10 tahun kita tunggu, kita untuk masuk ke sini itu sulit sekali gitu ya. Untuk masuk ke sini karena kalau wajiah partai itu susah gitu ya, dan alhamdulillah karena wajihahnya adalah PS2N, tidak langsung partai, mereka pun menyambut dengan tidak ragu-ragu gitu ya, karena memang tidak ada embel-embel partai gitu ya untuk masuk ke pemerintahan. Tapi kalau wajihahnya DOKE itu susah sekali, karena yang kita rasakan sudah 10 tahun gitu ya, waktu dulu kita incumbent dengan pasangan sebelumnya, itu pada saat kita tawarkan, kita masuk itu mereka menolak gitu. Dan alhamdulillah sekarang kita bisa masuk ke sana, dan alhamdulillah dia amanahi di bidang kesehatan dan olahraga sesuai dengan kapasitas kita di DOKE. Alhamdulillah. Next. Nah, ini acara kemarin bersama Ibu Diah. Ini acara baru sebulan kemarin ya. Baru sebulan kemarin kita mengadakan ini dihadiri kurang lebih 700 peserta. Ini satu kecamatan. Ini mengadakannya satu kecamatan, itu Kecamatan Pacet. Ini hanya satu kecamatan saja dihadiri 700 orang. Hadiahnya dari peserta, pesertanya bayar, kita menghadirkan Ibu Dewan, bisa memperkenalkan, kemudian bisa berkampanye, tetapi tidak mengeluarkan banyak uang. Jadi hadiahnya dari para peserta senam, mereka bayar sendiri, tetapi kita bisa berkampanye. Next. Nah, ini di acara, dan kita hari ini pun ada beberapa kecamatan yang mengadakan, barusan Kecamatan Ciparai, besok Kecamatan Ciparai itu kurang lebih insya Allah akan menghadirkan 1.000 peserta. Insya Allah Bu Diah juga akan menghadiri, yang hari ini pun di kecamatan lainnya, Solokan Jeruk itu kurang lebih 200-300 peserta. Jadi kita dikembalikan ke kecamatan masing-masing karena memang momennya pandemi, judulnya ya masih pandemi, jadi kita belum bisa mengadakan kegiatan senam bareng akbar gitu ya. Biasanya kita tahunan itu sampai 4.000, 5.000, 8.000, dan terakhir data yang masuk itu 10.480. Next. Nah, ini masih acara kegiatan kemarin gitu ya. Jadi para dewan itu tinggal datang saja, mereka berkampanye. Kemudian setelah saya survei gitu ya, setelah kami survei, dan memang olahraga yang paling murah itu adalah olahraga senam. Tidak terlalu banyak mengeluarkan dana, pesertanya teriayah gitu ya setiap pekannya gitu. Dan memang mereka bisa, kita bisa berkampanye di mereka gitu. Dan di video yang tadi awal itu gitu ya, itu kita bisa mengadakan acara di akhir-akhir masa kampanye gitu ya. Itu kurang lebih 4.000 peserta. Dan kalau partai lain yang mengadakan, mereka tanda tanya gitu. Kok bisa gitu ya? Itu di masa-masa kampanye, akhir-akhir kampanye yang memang tidak boleh menyebutkan nomor partai, gitu, tidak boleh menyebutkan lain-lainnya yang berbau kampanye gitu, tetapi kita bisa melaksanakan. Kalau partai lain mengadakan acara, misalkan menghadirkan 4.000 peserta itu, mereka harus mengeluarkan berapa banyak uang gitu, atau harus nyawer berapa gitu ya pada saat mereka harus menghadirkan peserta yang begitu banyak. Alhamdulillah gitu ya. Kemarin itu yang di video itu di Kecamatan Cimaung gitu ya, dihadiri oleh 4.000 peserta, itu dana yang dikeluarkan hanya 10 juta saja gitu ya. Hanya 10 juta saja, 500-nya untuk perizinan tempat gitu ya, dan sisanya itu habis buat hadiah semua. Jadi kita ada hadiahnya kulkas gitu, kemudian
hadiah ada mesin cucinya juga gitu, hadiah hiburan lainnya seperti dispenser gitu, sepeda dan lain-lainnya itu otomatis semua masuknya ke hadiah, uang yang 10 juta itu. Yang 500 buat perizinan saja gitu, dan itu sangat luar biasa gitu ya, dengan sesuatu yang kecil tetapi bisa menghadirkan peserta yang banyak. Next. Ya, jazakumullah khair. Alhamdulillah, ibu-ibu solihat, itu yang bisa saya tampilkan gitu ya. Afwan, terkendala dengan teknis gitu ya, harusnya dari awal kita sudah selesai dengan baik gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi niatan kita untuk bersilaturahim di hari ini, berbagi, share gitu ya untuk acara hari ini. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan katsir Bu Lilis Kurnia yang sudah menyampaikan materi dengan luar biasa ya. Ibu-ibu semuanya kita bisa lihat spektakuler kalau menurut saya. Lihat ya tadi dari awalnya 10, 100, ribuan sampai 10.480. Bukan angka yang kecil gitu ya untuk sebuah basis massa yang terbilangnya cukup murah gitu ya Bu ya, dengan kos yang cukup murah alhamdulillah bisa sampai ribuan gitu ya, dan tentunya ini sangat menginspirasi kami tentunya yang di Jawa Tengah ya. Semoga nanti bisa ATM, amati tiru dan modifikasi dari apa yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Bandung. Baik ibu-ibu semuanya, masih ada waktu kita sebelum asar ya. Mumpung kita ketemu dengan narasumber yang luar biasa, kami akan buka termin untuk sesi tanya jawab berkaitan dengan tadi yang sudah dipaparkan oleh Bu Lilis dengan luar biasa tadi. Semoga ibu-ibu semuanya nanti bisa banyak menggali gitu ya apa yang ingin ditanyakan gitu ya berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Lilis. Baik, kami buka termin untuk pertanyaan, bisa raise hand ibu-ibu semuanya, bisa menyampaikan secara langsung. Bisa dibuka di unmute gitu ya untuk soundnya. Apakah ada yang mau bertanya ibu-ibu semuanya? Kami persilahkan. Di chat sudah ada itu Mbak. Di chat, ya baik. Ya. Sebelum kami buka di chat, barangkali ibu-ibu ada yang mau menyampaikan langsung dulu. Nanti kalau tidak ada, baru kami sampaikan yang ada di chat. Ya, Ibu Ferry S dari Purworejo. Bisa dibuka? Ya, kami persilahkan Ibu. Bu Sekretaris Bu Ferry S dari Purworejo, kami persilahkan bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung pada narasumber. Bentar Bu, maaf ada kendala. Bu Ferry, yang ada di chat, mohon izin bertanya, apakah harus punya yayasan dulu begitu ya? Di awal instruktur dari kader atau amah, dan kalau tidak punya struktur bagaimana begitu? Bu Lilis nih ada pertanyaan di chat. Ya, ini. Baiknya pada saat kita mau memulai, itu memulai dulu dengan komunitas kita sendiri. Jangan mendompleng atau ikut ke yang lain gitu. Misal di tempat ibu-ibu itu sebetulnya sudah ada zumba atau aerobik. Kita mengikut saja ke mereka gitu. Itu harus dihindari gitu. Sebaiknya kita buat komunitas atau buat klub sendiri. Walaupun sedikit. Kita buat sendiri karena apa? Pada saat kita punya klub sendiri gitu, itu bisa mengarahkan, bisa mengaturnya sesuai dengan kita gitu. Jadi independen, tidak ada campur tangan orang lain. Karena yang sudah-sudah gitu ya, pada saat kita mengikut kepada orang lain dan kita tidak punya organisasi sendiri, itu akan sulit untuk berkembang. Karena otomatis gitu, pada saat kita akan mengadakan pelatihan, pada saat kita akan berkembang, itu yang dari atas itu mau ngikut-ngikut terus. Ya Bu ya? Jadi dari atas itu otomatis mau dilibatkan gitu pada saat kita mengikuti organisasi mereka gitu. Tetapi kalau kita membuat sendiri gitu ya, itu otomatis kita akan sepenuhnya itu adalah hak kita, mau dibagaimanakan itu organisasi itu terserah kita gitu. Nah, untuk masalah instruktur gitu ya, kita tidak ada instrukturnya.
Nah, karena kita misalkan dari nol gitu ya, karena kita kan dari nol, berarti kita harus mengadakan TFT. Langsung saja kita mengadakan TFT, bidik orang-orang yang memang punya potensi. Walaupun mereka bukan kader kita, tetapi mereka sudah biasa senam, sudah terbiasa mengikuti senam, dan mereka pun punya basic, misalkan, walaupun tidak punya basic, tetapi dia suka, dan pingin jadi instruktur, itu bisa direkrut. Atau misalkan dia sudah punya basic, dia sudah biasa di di sanggar gitu ya, untuk aerobiknya, jumbanya. Kalau mereka mau mengikut dengan kita, itu tinggal direkrut saja. Karena bisa jadi itu yang akan menjadi corong kita untuk kedepannya. Pada saat ini kebanyakan gitu ya, dulu-dulunya sama Kabupaten Bandung juga, yang namanya senam itu tidak dilirik gitu ya. Jadi kader juga masih ada antipati ya untuk masalah senam ini, mungkin terkait gerakan dan segala macamnya. Tetapi itu dibuktikan dengan pemilu kemarin. Selain daripada suara kader, kemudian suara struktur, itu suara instruktur itu jadi sesuatu yang memang terhitungkan. Iya, betul. Jadi sama-sama sesuatu yang memang sangat diinikan sekali oleh struktur itu, oleh DPD itu gitu. Nah, kalau menurut saya pada saat kita memang tidak punya instruktur, kita membuat TFT di sana, tetapi disiapkan calon pesertanya yang memang berpotensi. Tidak ngasal juga, misalkan karena tidak ada instruktur, akhirnya kita perekrutannya ngasal saja, tetapi betul-betul kita cari orang yang betul-betul berpotensi. Tetapi di balik itu kita ikat mereka harus mengikuti taklim yang memang kita laksanakan gitu. Jadi kalau ke amah itu kan nggak bisa kita langsung saklek upah gitu ya. Dulu kita awalnya begitu. Jadi yang penting pada saat masyarakat mau rekrut aja gitu. Tapi pada saat sekarang sudah bukan seperti itu lagi. Pada saat mereka mau bergabung dengan kita, mau jadi instruktur kita, syaratnya itu mereka harus masuk PKS. Yang kedua itu mereka harus ikut upah gitu. Kalau tidak mau udah. Kok mau ngecat ora iso? Baik, sampun Bu Lilis. Iya, baik. Begitu ya Ibu ya. Jadi harus punya lembaga dulu gitu ya, biar kita lebih memudahkan ketika koordinasi ke depan. Baik, ini kami sambung untuk teman-teman ibu-ibu yang tadi resen, kami persilahkan Ibu Ferry. Ada juga Ibu ya. Kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf Ibu, ini mau bertanya. Ini kan kondisinya di daerah ya, kabupaten, dan di mana ketersediaan struktur itu memang minim sekali gitu ya. Dan untuk mengkreasikan itu juga banyak keterbatasan itu ya, untuk kreasi senam gitu. Sebenarnya kalau peminatnya sepertinya sekarang itu semakin naik gitu ya, semakin banyak untuk peminat senam seperti itu. Nah, ini yang saya tanyakan. Yang pertama, kalau belum memungkinkan untuk punya lembaga sendiri atau yayasan gitu, bisakah misalnya menginduk ke P2SN gitu ya, yang pertama. Terus yang kedua gitu ya, adakah video dari P2SN tentang kreasi senam itu gitu ya? Itu mungkin itu aja. Ya. Ini ya Bu, dulu kita yayasannya baru-baru sekarang ini aja, baru beberapa bulan ya. Kalau untuk yayasan gitu ya, kita baru beberapa bulan, kita berjalan aja dengan memang bukan doke. Kalau doke itu ya, kita bikin komunitas apa gitu ya? Komunitas. Iya. Dengan nama bukan pada saat kita mau TFT, mau perekrutan itu sudah tidak ada masalah lagi gitu. Kita profesional saja gitu ya. Kita di sini awalnya gitu ya, kita perekrutan itu melalui, jadi orang itu langsung berpikir ini partai yang mengadakan, DPD diadakannya di DPD, otomatis itu semua adalah untuk kegiatan untuk kepentingan partai. Dan mereka berpikir itu adalah disubsidi gitu ya. Dan yang ikut juga pun bukan masyarakat umum, tetapi para simpatisan yang memang mau bergabung dengan instruktur. Dan itu otomatis perekrutannya hanya sedikit sekali, percepatannya kurang gitu. Pada saat memang kita wajihannya langsung doke atau partai. Nah, makanya kita berpikir udahlah kita bikin wadah sendiri, yaitu namanya PS2N. Jadi itu wadahnya kita gitu ya, wajihannya kita. Jadi tidak mesti harus bikin yayasan dulu gitu kalau menurut saya mah. Udah bikin wadah yang memang itu
tidak memakai label partai gitu. Pada saat kita perekrutan ke masyarakat itu langsung gitu, mereka tidak akan berpikir bukan partai ini mah memang instruktur senam, dan pada saat mereka dilibatkan ke taklim dan sebagainya, itu akan mereka pikrohnya akan ini sendiri gitu. Pada saat mereka sudah sikop, itu udah masuk ke UPA gitu, seperti itu. Begitu. Jadi walaupun di wilayah daerah kita nggak perlu menginduk dulu atau seperti apa atau bikin yayasan dulu, kita buat wadah saja dulu. Tapi independen, tidak tidak mengikut kemanapun. Itu adalah wadah kita. Kita bisa menggerakkannya sesuai dengan keinginan kita, aturan-aturan kita gitu, seperti itu, Bu. Oke, baik. Jadi buat komunitas ya Bu ya, yang paling simpel begitu nggih. Yang penting itu, ada namanya, yang kita buat apa begitu nggih. Bikin klub sendiri gitu. Ya. Baik, selanjutnya ini ada lagi Ibu Adhadi ya, Adhadi dari Grobogan. Monggo kami persilakan. Mohon maaf, bisa di-unmute Bu, soundnya. Ya. Apa namanya? Luar biasa ya disampaikan tadi ya sama Lilis ya tadi ya. Kalau yang kebetulan kami dari Grobogan ya, sudah punya komunitas sendiri ya, namanya SSK, jadi Senam Sehat Keluarga, sebelum kemudian ada Senam Nusantara itu ya. Memang kalau kita awalnya sudah pakai nama partai, karena kita sejak awal kan sudah, jadi kita merintis sudah 5 tahun ya, sudah 5 tahun. Jadi sejak sebelum pandemi kita setiap ada acara Hari Ibu pasti kita mengadakan senam. Jadi ngundang ke tetangga-tetangga gitu pakai undian kecil gitu atau nama kewanitaan gitu ya. Kalau dulu namanya ada PWK, nah sekarang RKI. Pakai partai sejak awal kita mengundang ibu untuk senam. Sampai sekarang alhamdulillah selama pandemi justru bisa rutin tiap minggu ya. Kalau dulu cuman pas Hari Ibu, nah untuk selama pandemi alhamdulillah justru bisa rutin tiap minggu, karena mereka yang menginginkan sendiri. Jadi ibu-ibu yang setiap saat kita undang, justru mereka yang kemudian ingin mengadakan senam rutinnya ini. Alhamdulillah kita juga sudah buat itu ya grup sendiri, grup WA yang insya Allah bisa kita selalu kita sharing untuk kegiatan-kegiatan kita, termasuk nanti RKI ke depan tidak ada lain. Jadi kita langsung pakai nama partai. Dan saya tertariknya tadi untuk TFT ya. Tapi juga nanti dengan program RKI yang ke depan tadi ada TFT yang bisa bisa jadi kita itu. Kalau selama ini kan macam itu, tapi itu sudah biasa dulu bagi kita ya, karena kita juga tiap minggu cuma senam Nusantara ya, jadi ada banyak variasi. Kebetulan kan guru olahraga gitu. Cuman untuk kalau TST-nya saya tertarik. Banyak dari kita yang mungkin ahot masih itu ya, belum pede kalau menjadi instruktur senam kayak gitu. Ini kalau bisa ada dari kader kan lebih mudah seperti itu. Mungkin bisa memberikan gambaran kira-kira sebenarnya lebih efektif mana untuk dari kader ataukah dari orang luar kayak gitu ya. Itu mungkin pertanyaan dari saya itu ya. Baik, Ibu mohon maaf ini kita sambung dua sekalian penanya ya, karena sekalian bisa aja terjawab ya sekalian ya. Bu Ana dari Jepara, kami persilakan. Bisa dibuka soundnya, monggo silakan. Bu Lilis, bisnis ya. Satu hal yang saya ambil ya, jadi kita rekrutmen itu berbasis komunitas yang memang langsung menghasilkan masa yang besar. Gitu. Suara saya bisa didengar ya? Ya. Jadi kalau berbasis komunitas, tentunya tidak hanya senam saja, senam yang memang kreativitas di daerahnya masing-masing. Kalau di tempat kami itu
memang karena daerah ya, Bu Liris, kebanyakan memang adalah lansia. Ini yang sebenarnya memang jadi perhatian besar, tapi juga saya ketika melihat dari tayangan dari Bu Lilis, ke suara memang itu terlihat kecil dibandingkan prospek ketika memang kita mulai komunitas misalnya senang itu adalah mamah-mamah muda, ya mamah-mamah muda itu yang memang mereka sudah punya wawasan dan lain sebagainya. Prospeknya untuk keberlanjutan suara memang agak diperhitungkan juga. Maka saya hanya apakah komunitas ini harus senang? Maksudnya apakah kita bisa mencari kreativitas di daerahnya masing-masing? Kalau memang senam itu lumayan, kalau di daerah itu luar biasa bagi kami, terutama di Jepara yang kondisi struktur seperti yang di Purworejo itu, untuk mencari kader di DPC atau DPR aja kesusahan, apalagi untuk mencari. Makan Bu Lilis, matur nuwun. Ya, baik. Saran-sarannya mungkin. Terima kasih Bu Ana. Satu lagi Bu Ari Widiana. Mohon ini karena berhubungan dengan waktu nih Ibu semuanya, bisa pengantarnya tidak terlalu panjang, jadi langsung fokus pada pertanyaannya begitu ya. Monggo kepada Ibu Ari Widiana. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Bu Lili. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kami persilahkan. Jazakillah khair atas sharing ilmunya. Alhamdulillah kemarin dengan inspirasi dari teman-teman wilayah lain, Pak Kudus kemarin sudah menyelenggarakan TFT senam. Karena kebetulan di Kudus ada coach yang punya kompetensi untuk senam itu dan kan sekarang menjadi ini tingkat wilayah. Alhamdulillah pelaksanaan TFT sudah terlaksana dengan peserta kami ambil dari DPC, BPKK di tingkat kecamatan ada sekitar 50 peserta. Bu Lilis mohon sharing success story-nya terkait dengan ini kan kami mengawalinya dari TFT. Setelah TFT kami punya tugas di BPKK Kabupaten untuk kemudian mengawal para instruktur yang sudah dilatih ini agar kita memulai membuat titik-titik senam di wilayah masing-masing. Barangkali ada success story dari Bandung yang bisa disampaikan ke kami untuk bisa memberikan pembekalan dan pendampingan agar para instruktur bergerak untuk bisa menjemput ikhtiar kemenangan seperti yang dilakukan oleh teman-teman. Jazakillah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Bu Lilis langsung 3 pertanyaan ya, tadi dari Grobogan, Jepara dan Kudus ini area utara berkaitan dengan apakah yang pertama tadi harus kader atau umum, kemudian yang Bu Ana tadi berkaitan dengan kreativitas di daerah ya untuk senam, kemudian yang ketiga success story agar instruktur itu bisa membuka titik-titik baru begitu ya untuk senam begitu. Kami pada Bu Lilis kami persilakan. Oke. Ini untuk pertanyaan pertama gitu ya. Itu sebetulnya sudah menjadi modal awal yang bagus. Kita punya komunitas, sudah terbiasa melakukan senam, walaupun kita langsung hadiahnya itu nggak jadi masalah gitu ya. Cuma yang saya tanyakan itu tadi ya, saya mau tanyakannya itu berapa titik yang sudah buka titik itu memang baru 1 gitu ya. Kalau misalkan baru 1 ibu yang tadi gitu ya, kita bisa bidik di antara sekian peserta itu pasti ada calon instruktur yang memang berpotensi untuk menjadi instruktur. Seperti itu. Jadi langsung dibidik. Dulu itu hanya 5 orang dari titik saya sendiri gitu ya. Dulu itu di daerah saya baru ada 1 titik. Kemudian kita bidik ada sekitar 3 sampai 5 orang. Dan itu langsung dipraktekkan walaupun 5 orang. Pada saat dia sudah menjadi instruktur, kita dampingi 4 titik dan terus seperti itu.
Jadi insya Allah gitu ya, itu adalah pada saat kita sudah punya titik senam, itu adalah modal awal yang bagus gitu. Itu tinggal bagaimana kita mengelola, bagaimana kita mengarahkan peserta senam kita itu agar memang nantinya bisa kita arahkan menjadi instruktur dan nantinya bisa berkembang menjadi titik-titik senam lainnya. Jadi bagusnya gitu ya, untuk yang pertama tadi bahwa bagaimana bagusnya dari kader atau dari amah. Yang saya lakukan saat ini gitu ya di Kabupaten Bandung itu baiknya daripada orang amah. Selain daripada perekrutan, nantinya juga itu akan menambah jumlah kader kepada kita. Gitu seperti itu. Dan kalau yang namanya kader gitu ya, pertimbangannya kalau saya gitu ya, di Kabupaten Bandung, kami di Kabupaten Bandung, kita fokusnya bukan ke kader, tetapi kita ke masyarakat amah. Kalau kader itu sudah banyak amanah yang memang harus mereka laksanakan. Banyak amanah yang harus ditunaikan. Biar fokus, kita fokus aja. Ada dari kader, memang ada dari kader, tetapi itu hanya untuk mengelola saja, bukan untuk menjadi instruktur gitu. Jadi nanti untuk memetakan, untuk memotivasi dan lainnya itu dari kader. Baiknya seperti itu, mengarahkan dan lain sebagainya. Tetapi kalau untuk jadi instrukturnya, saya sarankan baiknya itu dari masyarakat amah. Dan itu sebagai nantinya sebagai perekrutan kepada mereka. Mungkin ada masyarakat yang memang sudah terbiasa senam, atau dia menjadi corong nantinya buat kita gitu. Dan itu bisa direkrut oleh kita menjadi instruktur gitu. Seperti itu ya, Bu. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk yang kedua, tadi teh lep-lepan ya suaranya. Gimana Bu yang kedua itu? Maaf. Kreativitas di daerah ya berkaitan dengan senam, kreativitas. Jadi memang tidak bisa disamakan gitu ya, tidak bisa ditiru juga gitu ya. Misalkan Kabupaten Bandung seperti ini gitu ya, dengan komunitas senamnya, apakah di daerah kita juga bisa meniru klak gitu ya dengan sama gitu? Tidak bisa seperti itu juga. Tetapi yang saya sarankan gitu ya, minimal kita membuat satu klub, satu komunitas gitu, yang independen. Kita mau diarahkan ke arah senam, kita mau diarahkan ke aktivitas apapun, pada saat komunitas itu adalah komunitas kita sendiri, tanpa campur tangan yang lain, itu nanti akan menjadi membuat basis massa, jaringan basis massa. Dengan sangat mudah. Karena apa? Karena kita sendiri yang akan mengelola dan mengarahkan klub tersebut. Beda pada saat kita memang ikut mengikuti klub-klub yang lain, gitu seperti itu. Contohnya seperti ini. Ini yang memang tidak dilakukan oleh kabupaten lain, gitu ya. Kalau di Kabupaten Bandung, pada saat satu orang, jadi misalkan 1 atau 2 orang kita utus ke DPW atau ke DPP untuk ikut pelatihan. Nah, tidak usah dari atas datang ke bawah gitu ya. Tidak mesti. Cukup utusan kita saja 2 orang, kita kesanakan, kita di sana dilatih, kemudian dapat sertifikat. Nah, itu tinggal ilmunya dikembangkan saja di bawah. Jadi tidak mesti yang dari atas harus langsung turun, kemudian harus ikut ke titik-titik senam itu nggak mesti gitu. Jadi butuhnya membuat klub kita sendiri independen. Itu yang saya sarankan seperti itu. Walaupun mau komunitasnya berbasis senam, mau komunitasnya berbasis majelis taklim atau apapun gitu. Itu tergantung daripada kebutuhan wilayah masing-masing, dan yang saya sarankan adalah buat dulu komunitas independen. Seperti itu. Baik, terima kasih. Yang terakhir, nah, yang terakhir itu, gitu ya, alhamdulillah itu sudah ada coach-nya yang memang sudah ahli, gitu ya, dan memang sudah ada TFT juga. Nah, TFT yang sudah di TFT-kan tadi, kalau bisa sama coach yang melatihnya itu tidak dibiarkan begitu saja, tetapi itu didampingi. Bagaimana cara membuka titik senam, bagaimana cara menyampaikan, memulai untuk aktivitas senamnya, bagaimana cara berinteraksi dengan masyarakat pada saat memulai senam, itu harus didampingi. Karena pada saat instruktur baru itu kan, jangankan untuk bisa membuka titik gitu ya, mereka untuk berkomunikasi saja atau menghafalkan gerakan itu mereka belum paham gitu ya. Nah, di sana butuh pendampingan. Jadi coach yang melatih mereka itu harus mendampingi mereka sampai ke titik yang mereka buka, gitu, seperti itu. Kalau di kami gitu ya, di Kabupaten Bandung itu kurang lebih 1 bulan. Jadi ada 1 orang instruktur buka titik baru, itu didampingi sampai 1 bulan. Mereka sudah bisa
memberikan gerakan sendiri, menjadi instruktur sendiri. Mereka apakah sudah bisa membuka sendiri dengan berdoa dulu, kemudian cara menutupnya, kemudian pendinginan, juga senam kreasi lainnya gitu, seperti itu. Nah ini setelah 1 bulan dan mereka sudah yakin bisa gitu ya, kita lepas. Nah dengan catatan pada saat kita lepas, kita bilang lagi ke instruktur yang buka, instruktur baru itu, setelah ini berjalan, bidik lagi calon instruktur di titik ini. Jadi setelah dibidik, di-TFT-kan lagi. Terus aja begitu, berputarnya seperti itu. Jadi di-TFT-kan lagi, buka titik lagi, dibidik lagi, di-TFT-kan lagi, terus begitu, seperti itu. Nah, itu begitu ya Bu ya, untuk kenapa kita bisa berkembang terus. Yang selanjutnya itu, gimana nih untuk senam-senam kreasi gitu ya. Nah, terus sebelumnya, ini kan kita masa pandemi ya. Masa pandemi kan otomatis kita nggak bisa untuk bikin TFT besar-besaran gitu ya. Jadi kita ada trik cara TFT masa pandemi gitu. Kalau kita TFT-nya biasanya 2 hari gitu ya. Kalau normalnya itu kita 2 hari. Tetapi karena musim pandemi seperti ini, kita TFT-nya 1 hari saja. Tetapi dengan catatan, 1 bulan sebelumnya mereka harus melihat di YouTube gitu ya. Senam PKS kan ada ya di YouTube. Jadi senam PKS 2 itu di YouTube langsung mereka silakan lihat, belajar di sana. Nah, setelah waktunya tiba untuk TFT, mereka siap di TFT-kan. Jadi tidak terlalu blank gitu ya, seperti itu. Nah, setelah itu kita TFT-kan untuk masalah senam kreasi dan hiburan lainnya, awalnya kita latih instruktur-instruktur kita gitu ya, bagaimana musiknya, kemudian bagaimana beat-nya gitu ya. Awal-awalnya begitu, karena kita sering pertemuan setiap 1 bulan sekali. Tetapi pada saat lama-kelamaan pinter sendiri gitu ya, karena sudah tahu ketukannya, sudah tahu beatnya, sudah tahu musiknya, mereka bisa berkreasi sendiri. Awal-awalnya mungkin bisa lihat di YouTube gitu atau di Facebook dan lainnya gitu, seperti itu. Jadi itu tidak akan menjenuhkan. Kalau misalkan di satu titik senam itu terus senam Nusantara gitunya, 1 kali pertemuan, 2 kali, 3 kali, itu sampai 4 kali, yakin itu pasti membosankan gitu. Yakin itu pasti membosankan gitu. Kalau hanya senam Nusantara saja. Jadi kita instruktur kita alhamdulillah gitu ya di Kabupaten Bandung itu dilatih. Kita dilatihkan untuk mengikuti aerobik juga gitu, Zumba juga, kemudian senam jantung juga, senam apapun kita latihkan mereka. Jadi ada 2 orang atau 3 orang yang kita delegasi gitu ya, menjadi delegasi perwakilan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan itu. Nanti ditransfer ilmunya gitu ke instruktur-instruktur yang lainnya. Jadi mereka pada saat di lapangan itu terus terupgrade gitu ya, kemampuan mereka, baik senam hiburannya atau senam lainnya. Kayak begini, kita di lapangan itu bukan hanya Senus 2 saja. Kita kan punya Senus 1 ya. Ada Senus 1, senam Nusantara 1. Nah, kemudian kita jadi terus di rolling, senam Nusantara 1 pekan ini, pekan depannya senam Nusantara 2, pekan depannya senam Nusantara 1 tapi ngebeat. Musiknya ngebeat, bukan senam Nusantara yang biasa. Jadi kita berkreasi seperti itu, bagaimana para peserta itu tidak jenuh gitu. Dan kita tahu bahwa di lapangan itu bagaimana gesekannya gitu ya, persaingannya ketat dengan aerobik dan Zumba. Dan kita mau menyimbangi lah, jangan sampai kita ini betul-betul terpuruk gitu. Jadi diseimbangkannya dengan itu senam kreasinya gitu, seperti itu. Jadi senam wajibnya adalah senam Senus, untuk senam hiburannya adalah senam kreasi-kreasi dari mereka, tetapi itu pun dalam batasan-batasan. Dengan catatan, tadi kan ada divisi yang memang menangani khusus UFA dan masalah gerakan-gerakan senam. Jadi jangan sampai keluar daripada syar'i. Dalam artian goyangannya nggak boleh berlebihan, misalkan liriknya juga tidak boleh yang macam-macam. Itu ada bagian-bagiannya yang mengingatkan hal itu. Begitu, Bu. Ya. Baik, rasanya ini pengen terus ya Ibu semuanya, karena menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bu Lilis. Bu, yang saya kecewakan itu dari awal kita tidak langsung tank gitu. Videonya nggak jalan. Mohon maaf ya, Bu, kendala teknis. Iya, kendala teknis lah. Ya, subhanallah. Ya. Baik Ibu semuanya, tidak terasa ini jam 3 gitu ya, udah masuk waktu asar gitu ya. Tentunya banyak pertanyaan yang belum terjawab oleh Bu Lilis. Ini ada permohonan apakah berkenan untuk CP di-share begitu Bu, termasuk juga PPT yang tadi disampaikan begitu, apakah diperkenankan ya? Baik Ibu-ibu semuanya, nanti untuk lebih jelasnya begitu nanti bisa
japri pribadi ya kepada Bu Lilis berkaitan dengan hal-hal yang ingin ditanyakan. Karena ini waktu juga sudah menunjukkan asar, maka untuk sesi materi kita cukupkan sekian. Kami sampaikan jazakumullah khairan katsir Bu Lilis, ilmunya yang luar biasa. Semoga kita yang di Jawa Tengah ketularan semangatnya gitu ya. Semoga nanti bisa meng-ATM, amati, tiru dan modifikasi menjadi seperti di Bandung gitu ya. Minimal sama gitu ya. Lebih baiknya lebih bagus lagi begitu ya harapannya. Oke. Baik Ibu-ibu semuanya, untuk sesi materi hari ini kita akan akhiri dan kita akan break selama kurang lebih 30 menit. Nanti ibu-ibu semuanya untuk sholat asar dan kita akan masuk lagi nanti di breakout masing-masing divisi untuk HKP dan PKAP begitu ya. Jadi untuk sesi ini kita nanti akan keluar dulu. Nanti masuk lagi di jam setengah. Nanti closing statement dari Bu Suminah ya di terakhir. Baik ibu-ibu semuanya, alhamdulillah kita sudah kembali di room utama. Semoga nanti segera masuk teman-teman yang dari PKP. Ini belum masuk semua ya. Sudah set up roomnya. Karepe ya gak bakal ono tapi ya. Ya. Tunjuk ya. Baik ibu-ibu semuanya, alhamdulillah kita sampai di akhir sesi untuk koordinasi antara BPKK DPW dengan DPD se-Jawa Tengah. Sebelum kita akhiri agenda rakor kita pada kesempatan sore hari ini, kita akan ada closing statement dari Bu Suminah selaku Ketua BPKK DPW Jawa Tengah. Kepada Bu Suminah, kamu persilakan. Baik, ibu-ibu semuanya, gimana ini semakin sore semakin bersemangat ya, siap untuk ditokohkan. Ya baik ibu-ibu semuanya, Masya Allah kita sudah pelajari bersama-sama ya tentang juklak penokohan dan juga juklak rekrutmen tokoh. Ya jadi kita ya terutama para fungsionaris BPKK ini tentu harus siap ya untuk ditokohkan begitu. Dan tadi kalau dari yang saya di dalamnya peningkatan kapasitas itu tata urutannya sudah jelas gitu ya, dimulai dari pendataan begitu. Dan pendataan itu dimulai sekarang begitu, dan ini masing-masing DPD sudah mulai mendata ya tentang caleg baik provinsi maupun pusat. Terus berikutnya diadakan penjaringan begitu ya, terus berikutnya diadakan pelatihan begitu, dan berikutnya adalah rencana aksi dari tokoh itu. Dan tadi di PKAP Bu Fidoh ya sudah menyampaikan, alhamdulillah di sana sudah mulai, nanti ibu-ibu bisa berkomunikasi ya dengan Purbalingga seperti apa begitu. Jadi memang butuhnya begitu ya, meskipun penokohan itu tentu tidak semuanya ke caleg begitu ya, tetapi selain ke caleg tentu kita ingin memperbesar suara yaitu melalui vote gather di sana. Tapi memang keberadaan para caleg perempuan itu tentu memang sangat dibutuhkan ya, karena memang untuk apa dia hadir di sana adalah untuk memperjuangkan permasalahan tentang perempuan, anak dan keluarga yang tentu sampai sekarang masih banyak sekali permasalahannya. Baik, ibu-ibu, mari bersama-sama ya setelah agenda ini kita membuat rencana implementasinya ya, kita membuat rencana aksinya baik terkait penokohan begitu. Jadi harapannya kalau yang terjadi selama ini caleg perempuan itu adalah injury time ya, bahkan banyak yang tidak bergerak hanya memenuhi syarat administrasi, ya harapannya ketika sejak awal dipersiapkan maka hal-hal seperti itu tidak akan terjadi lagi ya. Begitu juga dengan adanya inner cycle pendamping itu Masya Allah sangat perlu sekali ya. Jadi tahun kemarin saya menjadi caleg RI itu kadang kalau bengi itu mau keluar itu bingung gitu ya, golek sopir ki sapa karena tidak ada yang mendampingi saya. Begitu juga di Semarang tuh saya tahu itu Bu,
Eka Yuda itu ya. Saya tidak tahu itu sudah ada pendampingnya atau belum pada waktu itu. Bu Eka Yuda itu juga yo bingung begitu ya. Iki piye Bu aku kok melangkah sendiri gitu. Jadi memang betul penting ya keberadaannya pendamping itu. Nanti kita data, kita saring ya mereka yang memang siap baik begitu untuk maju. Terus berikutnya kita siapkan pendamping yang sebaik-baiknya. Terus kita dampingi dalam rencana aksinya. Begitu juga upaya kita untuk rekrutmen tokoh itu tentu satu hal yang sangat penting. Ya, kita di level provinsi, panjenengan di level daerah, gitu ya, yang mana ini akan semakin ya memperluas suara PKS dan juga meningkatkan elektabilitas PKS. Baik, Ibu-ibu, selamat bekerja, selamat berjihad, selamat berjuang, begitu ya. Saat ini kita sedang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan membeli ya dagangan-dagangan kita, amal-amal kita ini dengan surga. Insya Allah begitu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairul jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.